ini Jokowi ini seling keliling ya, cawe-cawe pilkada lah. Nah, terakhir ini ketemu Sekjen Gerindra. Kan ini kelakuan perbuatan seperti ini nggak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, mantan presiden. Nah, menurut Om gimana? Apakah dia ketakutan akan tindak tanduk Prabowo yang kemarin ganti menteri, ganti TNI sampai 300 loh, pejabat di TNI itu. Gimana Om? Ya, jadi inilah menjadi ujian bagi Jokowi. Apakah dia masih merasa bebas, pada rakyat memperhatikan di mana keberadaan dia, di Solo kah, di mana Kalimantan kah, di Jakarta tahu. Jadi janganlah dia merasa menjadi presiden masih mau cawe-cawe, apalagi mau melakukan suatu kegiatan-kegiatan itu memperpanjang tangannya melalui anaknya si Gibran itu. Ini akan tragis bagi dia. Ini apa yang dilakukan rakyat ini terhadap masalah PIK ini aja dia harus sudah berpikir ya. Tapi yang kita tetap harus dukung dan sambut ya, yaitu adalah presiden yang baru untuk mau memperhatikan tuntutan rakyat agar mengadili atau kasarnya bahkan tangkap, karena sebelum diadili kan tangkap dulu kan. Dan jangan membiarkan lembaga-lembaga dengan memotong pengaruh-pengaruh ke jabatan di TNI itu kan artinya dia akan juga mengkoreksi tentang jaksa agung yang dia masih pegang, Polri yang masih punya bergaya gitu ya, dan lembaga KPK yang dia akan menjaga jangan sampai keluarga dan kroni-kroninya dituntut ya. Itu jangan sampai ya. Karena rakyat ini makin waspada dan makin ada kedekatan kepada presiden yang baru, kamu pasti akan selesai gitu. Jadi jangan mencoba-coba melakukan kekonyolan terhadap cawe-cawe apa yang dikhawatirkan Mas Hardi tadi. Nah, ini ada cerita sih sebenarnya. Memang Jokowi ini jadi benalu bagi rakyat Indonesia karena selama 10 tahun terakhir ini hukum diacak-acak, ekonomi rusak, bukan meroket ya, berarti menyungsep ya, berarti kan. Nah, lapangan pekerjaan cuma 3 apa 4 itu anak ya, tahu sendiri lah. Nah, ini dari cerita lama Jokowi lamar keliling partai buat maju wali kota Solo, semua menolak hingga diselamatkan efek Sugiarto. Nah, jadi sebenarnya Jokowi ini dari dulu sebagai gelandangan politik itu sudah diketahui sama elit-elit politik, ya. Elit-elit politik itu dia paham bahwa ini orang seseorang yang nggak bagus lah buat ini, tapi dia tetap bisa dimajukan dengan ya adalah partai lah, ada tokoh segala macam. Nah, menurut Pak Omlim, dengan kondisi Pak Prabowo yang sudah bertindak mungkin ya udah menggeserkan sedikit demi sedikit ya orang-orang Jokowi ya, karena dari 300 TNI kemarin. Nah, apakah mungkin dia bisa menggeserkan seluruh pengaruh Jokowi yang terjadi itu selama 10 tahun terakhir? Saya kira insya Allah akan terjadi. Karena dia bukan gelandangan politik ya. Memang gelandangan benar gitu. Ya, gelandangan dalam arti yang sebenarnya gitu ya. Dan rakyat tidak suka rakyat Indonesia ini menjadi rendah gara-gara punya seorang presiden nggak ada orang lain. Gelandangan benar ya. Gelandangan dalam pendidikan, ijazah nggak punya, dan apapun kelakuannya tidak intelektual. Kalau dia masih terus mempunyai gaya seperti itu, akan habis Pak, bukan dia saja yang habis, keluarganya akan dihabisi dan itu sangat mudah. Karena rakyat ini sudah, baik yang di sana ataupun di sini, sebenarnya sudah sama sikap terhadap Jokowi. Terhadap pilkada ini misalnya, alhamdulillah selesai. Saya kira kita tinggal tunggu aja lah, siapapun dapat pengaruh dari siapapun. Yang penting kamu menjadi pemimpin daerah yang berkeadilan dan dekat sama rakyat, insya Allah aman. Ya. Tapi kalau masih membawa gaya-gaya di backing oleh Jokowi dan sebagainya, nanti pemimpin itu pasti akan digulung oleh rakyat. Ya. Inilah kesempatan rakyat ini akan Indonesia ini menjadi bagus ke depan ini. Saya kira nggak usah pakai revolusi lah. Ya. Langsung aja. Kecuali kalau presidennya tetap menunjukkan penghambaan kepada Jokowi, kan tidak.
Presiden Pak Prabowo ini ternyata dia tidak nyaman juga kalau dituduh-tuduh menjadi dekat sama apa itu di backing sama presiden yang lama, karena semua kebijakan-kebijakan yang lama seperti kata Mas Adi tadi, bayangkan TNI loh yang apa itu dirombak oleh Dirombak total. dan nampaknya bahkan mendapat sambutan yang baik baik dari TNI ataupun di luar TNI. Iya. Inilah yang keren menurut saya gitu. Ya. Jadi secara tidak langsung Prabowo bermain senyap juga ya sebelumnya. Iya. Jadi ini jangan diartikan bahwa siapapun yang diganti itu adalah TNI yang orangnya Jokowi, jangan segitu lah. Pokoknya yang penting proses terjadi perubahan itu hanya ingin menunjukkan bahwa Prabowo berkuasa untuk mempermainkan catur terhadap kekuasaan ini, saya kira bagus. Nah, memang dari komentar dari mantan komandan marinir itu 10 tahun Indonesia dipimpin orang yang tak jelas pendidikannya. Jadi jangan juga kita menganggap bahwasanya Jokowi itu sebagai orang yang mantan presiden yang sudah 10 tahun menjabat jabatan presiden. Ya memang gelandangan gitu kan, keliling-keliling gak jelas. Jadi semenjak FS Ludi itu dia melamar ke wali kota Solo, lanjut lagi sekarang berarti melamar partai-partai. Kalau orang Jawa itu masih ada lah tampang-tampang dan gantengnya. Kadang-kadang memang dari muka juga pas-pasan itu. Iya. Jadi mau dirubah kayak muka intelek ya emang nggak bisa gitu. Mau diubah pun gimana? Susah gitu. Iya. Nah, oke. Itu guys, memang sekilomit dari kisah bangsa ini yang memang bikin pusing kepala ya semenjak kehadiran orang yang bernama Joko Widodo atau dia sebut si Mulyono ya. Kita nggak suka ya sebenarnya sebut Mulyono ya, karena nama aslinya memang Jokowi. Tipu-tipuan itu udah tahu semua lah itu ya, tipu-tipu. Dari mana dia punya nama Mulyono? Iya. Baik guys, sekian dari kita berdua dari Ujung Negeri Antapra.